tugas administrasi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sagita Sinta Pratiwidai, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas 2C, NIM 211052092, akan memenuhi tugas UTS Administrasi Pendidikan, yaitu mereview film Tara Zaman Par. Tara Zaman Par adalah sebuah film yang menceritakan tentang seorang anak kelas 3 yang duduk di bangku sekolah dasar bernama Ihsan dan Dikiswara Awasti. Ihsan adalah seorang anak yang tidak bisa mengikuti kegiatan di sekolahnya dengan baik. Ia diucap sebagai anak yang bodoh dan nakal. Tak hanya itu, Ihsan juga memiliki kesulitan dalam membaca maupun menulis. Ia kesulitan mengenal huruf, dia juga susah membedakan suku kata yang bunyinya hampir sama. Bukan hanya itu, dia juga sering menulis huruf secara terbalik. Karena kekurangan Ihsan tersebut, ia pun sering mendapat nilai yang buruk di sekolah dan tidak pernah mengerjakan PR, sehingga para guru pun sering menghukumnya. Meski begitu, Ihsan memiliki suatu kelebihan, yaitu melukis. Berbanding terbalik dengan Ihsan, kakaknya, Yohan adalah seorang anak yang sangat pintar dan cerdas. Ibu Ihsan sering kali mengajarinya pelajaran yang sudah dipelajari di sekolah. Namun, Ihsan akan selalu melupakan pelajaran yang telah diberikan, sehingga lama-kelamaan ibunya pun lelah. Ayah Ihsan adalah seorang yang keras. Ia sering membandingkan Ihsan dengan kakaknya. Pada puncaknya, Ihsan dimasukkan ke dalam asrama karena ketahuan bolos sekolah dan berjalan-jalan sendirian keliling kota. Namun tak ada perubahan yang berarti meskipun Ihsan telah pindah ke asrama. Ia bahkan lebih sering menerima hukuman dari gurunya karena tidak bisa mengikuti aturan yang ada. Ihsan sebenarnya sudah berusaha, namun semakin ia berusaha, maka semakin bingung karena ia merasa semua huruf itu menari-nari di kepalanya. Karena tekanan yang ia terima dari guru dan ejekan dari teman-temannya, Ihsan pun tidak lagi mau menggambar. Kemudian datang seorang guru kesenian pengganti sementara yang bernama Ramsan Kanikam. Guru baru ini mempunyai cara mendidik yang baru. Ram membuat mereka berpikir keluar dari buku-buku dan imajinasi mereka. Setiap anak di kelasnya merespon dengan antusias yang besar kecuali Ihsan. Ram kemudian berusaha untuk memahami Ihsan dan masalah-masalahnya. Ram menyadari bahwa Ihsan menderita penyakit disleksia, sebuah kesulitan dalam membaca, menulis, dan menghitung. Ram menyadari kondisi Ihsan karena dulunya ia pun mengalami gejala disleksia. Padahal sebenarnya, seseorang yang mengalami disleksia memiliki kemampuan inteligensi yang tinggi. Jika tak diasah dengan kesabaran dan keterampilan dalam mendidik, maka sang anak akan terus terjerat dalam ketidaktahuan dalam membaca dan menulis. Ia mencontohkan tokoh-tokoh dunia yang mengalami disleksia, sehingga melanjutkan semangat Ihsan dalam belajar. Dengan waktu, kesabaran, dan perawatan Ram berhasil dalam mendorong tingkat kepercayaan Ihsan. Dia membantu Ihsan dalam mengatasi masalah pelajarannya dan kembali menemukan kepercayaan yang hilang. Ia mampu mengajak anak didiknya itu memahami dan menyeberangi lautan ilmu dengan proses yang menyenangkan. Ram yang menyadarkan orang tua Ihsan bahwa anaknya mengalami disleksia. Setelah menemui orang tua Ihsan, Ram kemudian memohon kepada kepala sekolah agar Ihsan diberikan kemudahan dan tidak dikeluarkan, di mana ia nantinya yang akan membantu Ihsan agar dapat membaca dan juga menulis. Kemudian, untuk meningkatkan kepercayaan diri Ihsan dan memperlihatkan kelebihan Ihsan dalam melukis, Ram mengadakan lomba melukis bagi guru dan murid. Di asrama tersebut, Ihsan keluar sebagai pemenang. Hasil lukisannya dan juga lukisan Nikam dipakai sebagai sampul buku tahunan sekolah tersebut. Selain itu, di akhir sekolah, nilai-nilai Ihsan pun tidak lagi di bawah rata-rata. Ia sudah mampu bersaing dengan teman-temannya. Baik, itulah sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.